أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتذكر لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukurillah. Kembali mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa untuk kembali mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita membuka lembaran pengajian kita. Sebagaimana kesimpulan pada pengajian yang lalu, bahwa keteguhan hati, ketergantungannya ialah pada proses pendekatan diri kita kepada Allah. Ketegaran dengan zikrullah, ingat kepada Allah, akan membentuk keyakinan. Jika keyakinan sudah kuat, maka jadilah pengantar bagi kita untuk mendapatkan yang namanya kekuatan ma'rifah. Begitu pula keterbukaan akan pandangan batin. Sebagaimana tentunya jemaah sekalian sudah memahami dari pengajian sebelumnya, bahwa ketegaran ataupun keteguhan hati dalam zikir kepada Allah sungguh memiliki arti penting, karena itulah yang dapat membentengi kita
dari serangan ataupun gangguan, serbuan tentara syaitan. Dengan zikir kepada Allah berarti kita sudah memegang pedang Allah, Saifullah. Dengan pedang Allah kita mempertahankan keyakinan kita, yaitu dengan zikir kepada Allah, dengan keteguhan hati, ketegaran hati dalam zikir, maka pedang Allah ada di tangan kita, sehingga dengan demikian jadilah lawan kita yang disebut syaitan menjadi kabur terbirit-birit. Dengan keteguhan hati dalam zikir, insyaallah kita ada di dalam benteng Allah, kita ada di dalam perlindungan Allah. Kenapa kita ada di dalam perlindungan Allah? Karena kita bersama Allah. Si bawa kibuangi iko hinatan na tulong ibuangi yan nasaba lari kimat daka ribuang nilaw lindungi ribuang wangi ang karipancayi pembela realita. Maka jika demikian, bukankah itu yang kita inginkan, akan yang namanya ketenangan? Kita ingin apa? Tenang di dalam diri. Karena memang ya kembali berulang atau sering kita dengarkan, bukankah dengan zikir kita berharap hati menjadi tenang? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir hati bisa menjadi tenang. Tapi bagaimana mungkin hati itu bisa menjadi tenang kalau tidak ada keteguhan ataupun ketegaran di dalam diri? Ialah tidak langgengnya yang namanya ingatan itu. Betuana ya diseliwongi ia si puasangi paring nerang tepetu. Jadi kemakeda engkamu pi risi puasangi atak kalupang ri lena pong Allah Ta'ala. Hadirin hadirat yang saya muliakan, maka tentu dibutuhkan satu pemicu di dalam hati itu sendiri
agar hati bisa ada pada keteguhan atau ketegarannya. Apa yang bisa menjadi pemicu untuk ketegaran, keteguhan hati itu? Inilah yang ingin saya sampaikan ke hadapan hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Bahwa setidaknya kita ada rasa cinta, ada rasa suka, senang. Ada kata yang sering kita dengar, baguslah kalau kita menjadi pemerhati. Pemerhati. Bagaimana yang disebut dengan pemerhati? Tidaklah disebut pemerhati kalau tidak ada rasa suka, senang, ada ketergantungan di dalam hati. Kurang lebih demikian. Sebab tidak disebut pemerhati kalau tidak ada tidak ada perhatian. Tentu perhatian yang terus menerus atau selalu muncul dalam perhatiannya, rasa suka, rasa senang. Setidaknya kita mengatakan menjadi penggemar. Bahasa orang sekarang ada fans, penggemar. Bahwa sesungguhnya yang namanya pemerhati itu ialah orang yang ada di dalam aplikasi hatinya. Bicara aplikasi, kita lihat seperti HP yang saya pegang ini. Kalau tidak ada aplikasi, tidak berguna. Demikian pula yang namanya aplikasi untuk keteguhan dan ketegaran hati itu. Kalau yang namanya hati itu tidak dalam fungsinya, bagaimana seharusnya fungsi hati itu? Ialah ada di dalam proses pendekatan diri kepada Allah, ada di dalam perjalanan menuju Allah. Itulah seharusnya kedudukan hati. Hati malaleng pandepi ali lau yanina wong Allah Ta'ala. Apakah bisa disebut dengan aplikasi di dalam diri kalau hati itu tidak dalam fungsinya? Tentu tidaklah dapat disebut demikian. Jadi ati pakurini melu ripakan. Hati yang harus ada dalam fungsinya
Kalau yang namanya hati itu sudah ada di dalam fungsinya, tentu intinya ialah zikrullah, ingat kepada Allah. Sebab kalau hati itu sudah selalu ada di dalam zikirnya, di dalam zikir kepada Allah, ini ditandai makkedah tuma piati natu asan makan reni si posengi hati sudah ada di dalam fungsinya yang namanya hati itu. Bagaimana menandai fungsi hati itu? Ada di dalam zikrullah. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan buka surah Al-Anfal ayat 2. Tadi saya sudah bacakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Sebagaimana paparan yang lalu juga bahwa yang diharapkan memang yang diharapkan untuk ada di dalam zikir yang lebih banyak ialah orang-orang yang beriman. Yang diperintahkan ialah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna. Mana dia? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ialah orang-orang atau mereka yang ketika disebut nama Allah hatinya bergetar. Nape neng kalinga ritepu asenna puangi engkami meni atak gatungeng atin. Ada getaran di dalam hatinya. Kenapa ada getaran di dalam hatinya? Karena dia memang pemerhati. Hati ada dalam fungsinya. Memang engkau metuiru si puasengi hati riangulun lain itu diperinggeran ribuan. Napa ning kalinya lebih pasihaya ko memang alina memang engkan rampi-rampi asanna wangi lebih pasihaya ko memang alina engka riparingeran Allah radina wangi. Bukan sekedar tersentuh yang namanya hati, tetapi memang hati itu ada di dalam getarnya. Semalam itu tinri si puasengi hati rialena ya kong keri aring ngarang elo rialena kong Allah. Tidak jarang kita dapatkan ada orang yang demikian. Bahkan mungkin kita pernah mengalami hal yang sama. Bahwa ketika kita merasa begitu dekat di sisi Allah, terkadang melalui permohonan kita kepada Allah, yaitu dengan doa kepada Allah,
engka kiri dararingi ripuangi melau ripuangi mak darike ripuangi terir seding si puasengi ati rilaleng aleta wadarari melau ripuangi mama semasi ripuangi gangkana tidak jarang di antara kita ada yang meneteskan air mata saking merasa dirinya begitu dekat di sisi Tuhan. Maka welan deuna seding alena ripuan. Kira makada ka sama nunu to makada engke si bawa si olo si bawa puan. Nang kamilau riolo na puan. Puan kitulong puan. Mega susah ku tuang, mega juga ku tuang, mega nggak mulai palepek kak boleh disusai di jujai sangadin na idi tuang. Seakan begitu dia dekat, maka welan dei naseding anina samana tumak keadaan kesiba wapuang. Sehingga dia dengan mudahnya untuk memohon, meminta kepada Allah. Namun tentu semua itu tidaklah terjadi kalau bukan dengan getaran. Getaran hati itu bisa terjadi karena kelanggengan fungsi hati di dalam zikir kepada Allah. De nol de. Itu mandar ringi ribuangi engkau mematui yaketei riapiati engkai riaket teiri paringeran nalori pongalaka. Padi nama kau, ya kode nama kata. Dek nasi bau buang ya kode nama kata. Itu malah lebih kayak ada. Jadi memang benar apa yang Allah katakan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Tenre hatina mana yakumi mengali engka rampe buang engka tulu aga puadai si buah sendiri na asang iya mengengkeng ini alena buang ibuang Masya Allah tabarakallah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah dengan sentuhan hati tadi, dengan getaran hati tadi, dalam arti dengan ingatannya kepada Allah, namanya orang yang beriman itu. Bagaimana ketika dia mendengarkan ayat-ayat Allah, peringatan dari Allah, petunjuk dari Allah, dengan sendirinya memang kekuatan imannya bertambah. Zadathum imanan, bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka kemana dia berserah diri? Kepada Allah. Kembali lagi
tawakal tidaklah mungkin ada. Serah diri tidaklah mungkin ada kalau yang namanya hati tidak dalam fungsinya. Di igagari paringerang ribuang Allah Ta'ala. Di igagari depe ribuangi. Di igaga ang kasibawa puangi. Piku matina may lumasurong nyalina. Sementara namanya serah diri, tawakal. Bagaimana layaknya kalau kita menyerahkan diri? Maka gitu. Idi man itu sorong sama nama paleki. Idi man itu serahkan. Makotoni melebihi engkayaan. Serah diri itu, tawakal, bisa ada dikala kita dekat kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tegi monro si puasangi as-sorongan. Kalau kita berserah diri kepada Allah, di mana gerangan? Di mana gerangan tempat? Ya kikai milo mas sorongan ni alin alori buang. Tentulah ia wadingi memang engka riaka werengi rialina pong Allah Ta'ala. Jadi sangat jelas zikrullah ialah yang mengantar kita untuk ada di dalam ketegaran hati, keteguhan hati. Ialah yang akan mengantar kita pada keyakinan ataupun pendirian. Kalau sudah ada di dalam keyakinan, inilah yang dikatakan oleh para penafsir, wa hadhil hal la takuna illa an quwwatil ma'rifah wattiqadil basirah. Bahwa ketika kita berbicara tentang keteguhan hati, maka apa yang kita peroleh tidak lain ialah kekuatan ma'rifah, kekuatan pengenalan. Sebagaimana yang saya sampaikan bahwa tentulah kita akan lebih mengenal kalau kita dekat, apalagi kalau kita bersama. Coba dengar, ya kalau tisi bawah melada tuh pengenalan itu sangat erat. Taruh di Makkah dek mana siang itan sialaleng maki untuk satu perjalanan umrah hanya dalam hitungan 12 hari 14 hari, tapi kita saling tahu banyak, saling mengenal, mengelak demi riset, bahkan sampai kepada yang namanya sifat. Kenapa bisa terjadi? Ya karena
isi lo langit ki si bawah ki maka ni rata manabi jadi cocok nih ya kumaka di pong Allah Ta'ala ya disebut si makuli-kuling atau na dirampiaki makada ana ma'aka haitsu ma dzakartani nah sepong Allah Ta'ala si bawah itu rutu mengerakku jadi pemahaman kita bahwa ketika kita ada di dalam zikir kepada Allah, terlebih yang namanya zikrullah itu memang langgeng. Ya, saya bahasakan dalam bahasa Bugis, memang paling ngerat tepet tu memang tonang. Tepet tu isi kuasa yang paling ngerang dibuang betuan na ada. Ati magai memang tuluan kami metoi ri adep buang tuluan kami metoi ri apiati peku riasen apiati ati iya engkama kareso engkai ri karesonna si puasannya ati maku merubah teman nabi engkai hati jadi mudah-mudahan memang hati menjadi tegar ada di dalam keteguhan sehingga mengantarkan kita untuk ada di dalam getaran hati itu. Sebab kalau tidak ada kelanggengan, tidak ada keteguhan, hati tidak tegar di dalam ingatnya, maka bagaimana mungkin bisa diharapkan yang namanya getaran di dalam hati? Tapi ya, seperti itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia memang orang yang benar-benar beriman kepada Allah ketika ia ada di dalam zikirnya, tidak boleh tidak hati itu ada di dalam getarannya. Aku berubah teman kayak. Jadi selanjutnya jika ada di dalam keteguhan, ketegarannya, ada di dalam getarannya, tentulah memang wala rabbihim yatawakkalu. Engkau memang itu masruh nyalin lo relin kong Allah Ta'ala. Maka dengan suruh nyalin dari kong Allah Ta'ala, iya balik nala, alin rungan menesani makada, dia gagalai. Nilau melindungi, ia itu alin bawa pengelata. Maka ni untuk lebih dan kayak hadir. Maka dah senantiasa berlindung kepada Allah. Fasta'iz billah, fasta'iz billah. Wasta'id billah, terlebih berlindung dari gempuran syaitan. Wasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bukan sekedar ingin memasuki benteng Allah, tetapi memang ingin bersama dengan Allah. Ya kusibawa ki kuangi tentu makna pasti ni engka kira benten na buang dia kong kaki si bawa buangi manusia ni makna yang namanya syaitan itu tidak mampu berbuat apa-apa, semua serangannya dilancarkannya agak mental keda dek na tu na betuki
dengan tu na betuhi peloro na senjata na setangi magai makada pekogi lo kina betu nih kaki di agak perlindungan buang nali na buang agak engka sapuki engka ga benteng adakah benteng yang paling kuat selain benteng Allah? Ada banyak yang kita tahu benteng, tapi benteng yang masih selalu bisa diruntuhkan oleh lawan atau musuh. Tapi yang namanya benteng Allah, ya ku memang alena na huwangi engkau lindungi ki bentengi ki. Saya yakin tidak ada lagi yang bisa menembus kita. Musuh tidak akan bisa menembus kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman, wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Pasapo ye iga pun na sapo benteng ni iga pun na benteng na buong wallah. Ini kalimat sumpah, kalimat sumpah, kata sumpah. Wallahu khairun hafizan. Dialah Allah khairun hafizan, yang terbaik di dalam penjagaan. Wa huwa arhamur rahimin. Dialah Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Sekali lagi bahwa ketika kita ada di dalam zikrullah, maka kita ada di dalam benteng Allah. Kalau kita ada di dalam zikrullah, maka yakinlah kita ada di dalam rahmat Allah. Kalau kita ada di dalam rahmat Allah, berarti kita ada di dalam perlindungan Allah. Kalau kita ada di dalam perlindungan Allah, berarti kita bebas dari serangan setan. Itu pula berarti kita ada di dalam kemerdekaan. Merdeka kita. Bukankah kita semua ingin merdeka? Kalau dikatakan merdeka kan aman, ya. Kalau merdeka aman dari gangguan. Tidak lagi ada penjajah, ya. Tidak ada penjajahan. Kalau merdeka berarti tidak lagi terjajah. Kalau tidak terjajah berarti ada kebebasan. Ada rasa aman. Jadi aku makna, di negara ya kita tidak terjajah lagi dengan musuh yang namanya setan. Berarti merdeka itu ya kemerdeka ki aman ni asalnya. Kalau kita aman berarti menyamatur sedih pada gangguan. Bukankah itu yang kita inginkan semua? Bahwa kita ingin bebas dalam arti ingin aman, meloki menyaman, kita ingin nyaman, kita tidak ingin gangguan, kita ingin kedamaian. Begitulah seterusnya hadirin yang saya muliakan. Jadi napa guru ikuang kesenyi agak pasapo benteng. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Di antara jamaah saya kira ada yang hafal ini. Napa lah mati ini? Nasabanisen. Kata panca di benteng.
termasuk toi agak asam malinfu dalin buang ahamun sapakun halaun yasun. Ini Pak Toriolo ya. Saya kira jemaah juga semuanya banyak yang tahu nih. Ini kan mau malakun. Nala binti mana? Dalam arti menjadi jalan baginya untuk melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira mudah-mudahan memang kita semua ada di dalam binting Allah melalui ketegaran, keteguhan hati dengan zikir kepada Allah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan sebagai bansian karena waktu juga yang membatasi kita. Kalau masih ada kesempatan malam Sabtu yang akan datang, mari kita akan lanjut. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Saya baru ada buka lagi sesi pertanyaan, nggak lama. Kepakutana, digaga? Di mana kan? Digaga di? Biasa memang aku manasan itu manasan di negara di aku tanang. Ya memang aku makan dah. Kamu pada nama manasan lo gitu aku tanang. Wallahu a'lam bishawab. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma baqina bid-din Muhammad tawil dawahum bi subhanaka Allahumma tahiyyatun fi salam wa akhiru wa alhamdulillah rabbil alamin.